Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah membiasakan itikaf dalam kehidupan. Bun, gini Bun. Boleh gak kita sambil duduk? Oh gitu, iya ya. Kan enak nih Iya. itu. Oh iya. Enggak sih? Soalnya semalam masih ada yang Santai. begadang. Iya. Oh, Iya. Bunda jangan dibahas terus dong. Bunda, kalau mempengaruhi pahalanya, lama apa sebentarnya berpengaruh ya? Pasti berpengaruh. Bayangin aja kalau sekiranya ibadah 1 jam dengan ibadah 2 jam atau ibadah 5 jam. Kira-kira hadiahnya sama apa beda? Beda. Beda. Berarti kalau memang kita ingin mendapatkan hadiah dari Allah, pahala yang lebih banyak lagi, lebih lama iktikafnya, lebih lama dalam masjidnya, maka insya Allah pahalanya pun akan lebih banyak lagi. Amin ya Amin robbal ya robbal alamin. alamin. Kalau abis bulan Ramadan masih bisa nggak sih? Boleh. Yang namanya iktikaf itu di dalam masjid kapan saja, selama seorang wanita tidak sedang haid, tidak dalam keadaan udzur ya, misalnya sedang nifas, nih hati-hati. Intinya ketika kita masuk ke dalam rumahnya Allah, maka kita harus dalam keadaan yang suci. Adapun ketika kita masuk ke dalam masjid, sebisa mungkin kita menikmati kebersamaan kita bersama Allah. Niatin iktikaf, dapat pahala. Amin. Terus saya belum pernah beneran deh nyobain itikaf. Ntar malam ya, Bang? Bunda Zizi udah pernah ya? Pernah alhamdulillah. Udah sering kali ya? Enggak juga. Itu Bunda Zizi ceritain gimana waktu itu? Kalau di Istiqlal tuh mungkin karena banyak banget orang-orang yang dari luar kota pun datang. Oh, iya. Suasananya kayak lagi umroh, Nih, kayak lagi di Masjidil maksudnya Haram. suasananya dalam selama bulan itu. puasa juga seperti Iya, ini ya? betul. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kan. Jadi kebanyakan mereka dari dari asar, maghrib, isya, tarawih di sana, nunggu itu mulai itikaf, lanjut sampai sahur, imsak, Subuh baru pulang. sampai duha bahkan ada. Sampai duha, pernah lihat. ih, Masya Allah, Masya nikmat Allah. banget. Enak banget suasana dan tukang jajanan juga banyak. Seneng kan pancingannya? Iya. Iya, Makasih saya lu sih paham. udah ngasih motivasi lagi. Jajannya malam tapi jangan siang ya. Iya dong Bunda. Tapi Bunda kalau umpamanya lagi itikaf gitu boleh ngobrol atau main HP? Boleh. Tapi tetap kita meminimalkan melakukan sesuatu yang melalaikan diri kita. Kan khawatirnya kalau HP kelamaan main handphone jadi lalai kan. Akhirnya mikirin macem-macem. Yang dilihat akhirnya sesuatu yang condong kepada kemaksiatan. Jadi bukan berarti kalau iktikaf itu diem, nggak ngobrol, nggak boleh main handphone. Nggak boleh Bang. Selfie boleh ya Bu? Selfie boleh. Innamal a'malu binniyat. Iya benar. Tergantung niatnya. Lagi itikaf nih, cetek, Iya. upload. Iya. Apalagi kalau fotonya uploadnya itu sambil mata berlinang-linang. Oh iya bener. Guys, lagi itikaf nih. Gitu. Takutnya nggak dapat pahala Bang. Ya udah nggak usah Bun, kayak gitu jangan. Itu maksudnya Bunda nggak usah dilakukan ya hal kayak gitu ya. Sarkasme ya, jangan. Itu ria ya Bun ya? Iya, takutnya. Iya. Takutnya. Tapi untuk memotivasi orang sih boleh-boleh aja. Misalkan di foto kegiatan di masjid besar ya. Kemudian ketika di foto orang terpancing. Ih, Untuk ikutan. ternyata kegiatan di sana tuh banyak ya. Besok malam atau nanti malam mau datang ke sana. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, diikuti oleh orang lain. Ketika ini orang lain mengerjakan kebaikan, pahalanya ngalir kepada yang menunjukkan. Masya Allah. Kalau doa-doa selama itikaf apa Bun? Apa aja ya, yang penting kita paham. Kemudian Minta-minta juga boleh kan? boleh justru mintanya, Kenapa sih? Habis minta-minta tuh image-nya agak Oh berbeda iya. loh. mintanya sama Allah ya. Minta sesuatu, minta Jangan minta-minta depan masjid. Oh iya benar. Itu berbeda. Iya, Jangan ya. minta-minta. Oh iya benar juga minta-minta. Iya Nanti kalau kan? saya bilang boleh, akhirnya ntar Bang Melki datang minta Bu. Ya, orang-orang lagi itikaf ya. Iya. Beda. Justru ketika kita sedang itikaf, perbanyak berdoa kepada Allah. Selayaknya kita datang ke rumahnya Allah, itu adalah rumahnya Allah. Allah akan memberikan hidangan apapun yang kalian mau. Jadi ketika kita angkat tangan, kita berdoa, yakin doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Doanya Amin. yang paling cakep pakai bahasa Arab. Ya. Nah, Kalau nggak bisa pakai bahasa kita juga nggak apa-apa. Yang Allah penting kita paham, Allah pasti paham dengan bahasa kita. Bunzi mau nanya boleh ya? boleh sih. Tanda-tanda itikaf kita diterima nih sama Allah. Kita akan ngerasain apa? Sebenarnya tanda-tanda secara zohir itu sulit gitu ya. Karena juga kenapa tidak dijelaskan secara zohir, kan dikhawatirkan ada orang yang merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang ini tanda-tanda di antaranya bahwa itikaf ini ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar.
Jadi ketika tanda-tanda seseorang dia benar-benar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah hatinya bergetar. Ketika dia menyebut namanya Allah, hatinya bergetar. Kemudian ketika disebutkan ayat-ayatnya Allah, maka akan bertambah keimanannya. Dan yang paling mudah kita rasakan adalah nyaman ketika kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Abis ini kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.